Nah, ini suratnya 21 Desember 2023, perihalnya usulan jumlah kebutuhan ASN 2024, pengadaan P3K dan CPNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi info update terkait ASN P3K di tahun 2024, rekan-rekan ya. Nah, kita sudah mendapatkan surat resmi dari Mempan RB ya. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Nah, ini dia suratnya teman-teman ya dari Mempan RB. Teman-teman bisa lihat ini 21 Desember 2023, masih sangat baru sebenarnya teman-teman ya. Ini masih terbilang sangat baru. 21 Desember 2023. Nah, di sini dengan nomor surat B3540 M.SM.01.00/2023. Nah, ini sifatnya segera. Nah, ini sifatnya segera. Ini tidak ada lampiran. Adapun perihal daripada surat ini yaitu usulan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. ASN teman-teman ya. Jadi baik P3K maupun usulan untuk CPNS. Nah, seperti itu ya. ASN 2024. Yang terhormat, pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah. Instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi teman-teman jangan langsung mengatakan, oh itu untuk pusat. Nah, itu untuk daerah. Tapi di sini pokoknya untuk pusat dan daerah. Tujuan daripada surat ini teman-teman ya. Nah, di sini yang terhormat pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah di tempat. Nah, di sini jelas sekali berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara menyebutkan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024 atau Desember di tahun ini. Nah, sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai ASN, kami harapkan saudara dapat menyampaikan data kebutuhan ASN tahun 2024. Nah, ini di sini kalimatnya teman-teman ya. Dalam rangka perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai ASN, kami harapkan saudara, yaitu PPK teman-teman ya, saudara dapat menyampaikan data kebutuhan. Nah, jadi ini PPK harus menyampaikan data kebutuhan ASN tahun 2024. Nah, jadi misalnya kalau guru butuhnya berapa, terus kalau guru di jabatan apa saja yang dibutuhkan dan berapa. Nah, itu teman-teman ya, menyampaikan data kebutuhannya. Begitu pula untuk CPNS. Kalau misalnya pusat biasanya rekrut CPNS teman-teman ya. Nah, butuhnya berapa formasi, terus formasi apa saja atau jabatan apa saja. Nah, selanjutnya adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengusulan kebutuhan ASN, kami sampaikan sebagai berikut. Nah, ini teman-teman ya. Di poin nomor 1 ini, pengadaan ASN pada tahun 2024 terdiri dari P3K dan CPNS. P3K khusus bagi pelamar non-ASN, P3K khusus bagi pelamar non-ASN, dan CPNS bagi pelamar umum. Jadi P3K-nya ini khusus bagi pelamar non-ASN. Sedangkan untuk CPNS-nya bagi pelamar umum. Jadi ada CPNS-nya ditujukan untuk umum, sedangkan P3K-nya ditujukan untuk pelamar khusus. Pelamar khusus yang notabene pelamar non-ASN atau yang sudah honorer. Nah, selanjutnya teman-teman ya, ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini sedikit admin jelaskan. Nah, terkait poin nomor 1 ini, teman-teman ya. Nah, di sini di poin nomor 2 dikatakan atau diberikan penjelasan bahwa ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yaitu baik P3K dan CPNS, dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jadi P3K dan CPNS-nya itu ada 2 jabatan, yaitu jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jelas teman-teman ya. Jadi jabatan untuk P3K nanti ada jabatan fungsional dan pelaksana, jabatan CPNS ada juga fungsional dan pelaksana. Itu maksudnya teman-teman ya pada angka 1. Nah, di angka ketiga, memperhatikan kondisi pegawai non-ASN saat ini atau honorer saat ini akan dipertimbangkan jabatan pelaksana. Akan dipertimbangkan jabatan pelaksana untuk P3K. Nah, ini ya, jabatan pelaksana untuk P3K dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah sekolah dasar atau SD atau sederajat, atau madrasah ibtidaiyah teman-teman ya, sekolah dasar atau MI madrasah ibtidaiyah. Nah, ini kalau misalnya untuk jabatan pelaksana untuk P3K ada persyaratan di sini minimal atau paling rendah ya. Nah, ini bahasanya di sini paling rendah. Biasanya kita sebut minimal yaitu sekolah dasar. Sekolah dasar teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sekolahnya di madrasah ibtidaiyah atau hanya punya ijazah madrasah ibtidaiyah, itu termasuk teman-teman ya, pendidikan paling rendah sekolah dasar atau sederajat. Nah, ini kalimatnya. Dalam pengadaan ASN sebagaimana dimaksud angka 1 huruf A. Angka 1 huruf A. Nah, ini ya, yaitu P3K khusus bagi pelamar non-ASN. Di poin keempat, instansi pemerintah diharapkan untuk mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non-ASN. Nah, ini memprioritaskan honorer ya, atau pegawai non-ASN. Nah, ini teman-teman, jadi teman-teman yang sudah honorer apalagi yang sudah masuk pendataan, nanti admin perlihatkan kembali contoh contoh kartu pendataannya ya. Nanti kita lihat setelah surat ini. Wajib memprioritaskan penataan pegawai non-ASN. Poin kelima, merujuk penjelasan sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 4, diharapkan saudara untuk menyampaikan jumlah kebutuhan CPNS dan P3K tahun 2024 dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Jadi nanti PPK itu akan melampirkan surat usulannya ya, sebagaimana yang admin sampaikan di menit sebelumnya. Surat usulannya itu maksudnya berapa formasi yang dibutuhkan, berapa jabatan yang dibutuhkan dalam formasi yang mereka usulkan, dan ada SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, sesuai dengan format terlampir pada aplikasi informasi. Jadi ada lampiran ada contoh format SPTJM dan surat usulannya itu, namun itu hanya bisa dilihat oleh PPK teman-teman ya, melalui aplikasi informasi. Dan di sini paling lambat tanggal 31 Januari 2024. Jadi komitmen daripada Menpan RB yang mengatakan rekrutmen itu bisa saja 2, 3 atau bahkan 4 kali dalam setahun, sepertinya akan betul direalisasikan teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah lihat ini diberikan tenggat waktu sampai dengan 31 Januari 2024 atau di bulan ini. Di poin ke-6, jumlah kebutuhan yang disampaikan pada angka 5 akan menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Jadi nanti usulan dari PPK itu atau instansi, nah itu nanti akan di cross check oleh Menpan RB teman-teman ya. Nah, karena dari sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih. Nah, ini sudah ditandatangani secara elektronik oleh Bapak Abdullah Aswar Anas teman-teman ya, selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oke, sebagaimana yang admin sampaikan di menit sebelumnya, kita lanjut mengecek contoh surat pendataan. Pendataan non-ASN. Nah, selanjutnya, di sini teman-teman yang pernah ikut dalam pendataan, jika memang tercatat sebagai non-ASN, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah kartu informasi akun pendataan tenaga non-ASN, yang mana pendataannya dilaksanakan pada bulan September tahun 2022 yang lalu ya, sekitar September Oktober lah, seingat admin pada waktu itu. Oke teman-teman ya, nah ini sama persis dengan kartu informasi akun ketika kita mendaftar CASN ya, baik CPNS maupun P3K. Ini sama persis teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat format kartu informasi akun pendataan ini. Nah, ini ada nomor identitas KTP atau NIK. Terus ini ada nama peserta. Peserta ini bernama Muhammad Ishak Basri. Nah, terus ada tempat atau tanggal lahir sesuai KTP, ada jenis kelamin, nah tanggal dan jam pendaftarannya. Nah, di sini beliau itu
ikut pendaftaran ya, mendaftar sebagai tenaga non ASN itu tanggal 20 bulan 9 tahun 2022, karena memang digelar pada tahun itu teman-teman ya oleh BKN. Ini tepatnya di pukul 20 lewat 27 menit lewat 7 detik. Nah, selanjutnya selamat Anda berhasil registrasi tahap awal pendataan tenaga non ASN tahun 2022. Silahkan lanjut masuk ke daftar pendataan non ASN, karena ini masih ada lanjutannya teman-teman ya. Ada di upload, seingat admin itu ada SK juga, SK pengangkatan ya. Oke, nah bahkan di sana di menunya itu juga diisi terkait berapa gajinya. Berapa gajinya teman-teman ya. Jadi ini adalah kartu informasi akun atau bukti bahwa peserta tersebut terdaftar sebagai tenaga non ASN. Nah teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Silahkan pantau terus channel ini. Admin terus akan update informasi seputar ASN P3K atau CPNS 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.